Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia Indriani dengan NIM 221191053. Di sini saya akan membahas 4 soal dengan fokus beberapa informasi yang didapatkan dari contoh soal nomor 2. Nah, untuk yang pertama yaitu dengan pertanyaan apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber atau Vs-nya sama dengan 15 volt. Nah, di sini kita menulis dulu informasi-informasi yang didapatkan. Yang pertama yaitu Vs atau tegangan sumber yaitu 15 volt. Kemudian tegangan Z1 yaitu 6 volt. Kemudian tegangan Z2 yaitu 53 volt. Untuk tegangan Z2 diambil sesuai dengan NIM saya. Kemudian ada RL yaitu 1 kilo ohm. Kemudian ada RS yaitu 300 ohm. Nah, di sini ditanyakannya ada regulasi atau tidak jika tegangan sumbernya 15 volt. Berarti kita harus cari dulu Vout-nya. Nah, untuk Vout sendiri mempunyai rumus yaitu VZ1 ditambah VZ2. Nah, VZ1 di sini kan 6 volt, berarti ditambah 53 volt sama dengan 59 volt. Nah, setelah itu kita akan mencari IL. Nah, untuk IL sendiri rumusnya adalah Vout dibagi RL. Jadi sama dengan karena tadi Vout-nya 59, kita bagi dengan RL-nya itu 1. Maka Vout-nya itu 59 mA. Kemudian kita akan mencari IS. Nah, untuk IS rumusnya yaitu Vs dikurangi Vout dibagi RS. Jadi tadi Vs-nya 15 volt dikurangi Vout-nya 59 volt dibagi RS-nya itu 300 ohm. Jadi IS-nya yaitu negatif 0,146 mA. Nah, sekarang kita mencari IZ-nya. Dimana IZ ini menentukan pada rangkaian ini terjadi regulasi atau tidak. Oke, rumus IZ adalah IS dikurang IL sama dengan IS-nya itu negatif 0,146 dikurangi
59. Nah, IZ-nya berarti negatif 59,146 miliampere. Nah, dari sini diketahui bahwa pada rangkaian ini saat tegangan sumbernya 15 volt juga Z2-nya diganti menjadi 53 volt, tidak terjadi regulasi karena IZ-nya tidak sama dengan 0 atau IZ-nya kurang dari 0. Jadi, pada saat Vs-nya 15 volt dengan Vz2-nya 53 volt, tidak terjadi regulasi. Kita akan bahas nomor 2. Nomor 2 itu jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Nah, karena Z1-nya dihilangkan, berarti Vout-nya sama dengan 53 volt. Karena cuma ada Z2. Jadi, IL-nya sama dengan Vout dibagi RL. Dengan informasi yang sama, maka Vout-nya 53 dibagi 1 kilo ohm sama dengan 53 volt miliampere maksudnya. Oke, sekarang kita mencari IS. IS itu rumusnya Vs dikurangi Vout per Rs. Jadi, Vs-nya masih tetap 15 dikurangi Vout-nya 53 dibagi Rs-nya 300 sama dengan negatif 0,126 miliampere. Oke, sekarang kita cari IZ-nya. IZ sama dengan IS dikurang IL. Jadi, IS-nya adalah negatif 0,126 dikurangi 53. Nah, jadi IZ-nya itu negatif 53,126 miliampere. Nah, seperti yang kita lihat bahwa jika Z1 dihilangkan juga tetap tidak terjadi regulasi di rangkaian ini karena IZ-nya tidak sama dengan 0 atau IZ-nya masih kurang dari 0. Oke, setelah itu kita bahas nomor 3. Untuk nomor 3 itu jika Z1-nya adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Berarti di sini Vout-nya sama dengan Vz1-nya yaitu 10 volt ditambah
VZ2-nya 53 volt. Jadi Vout-nya sebesar 63 volt. Sekarang kita cari IL. Nah, masih rumus yang sama, yaitu Vout per RL. Jadi IL sama dengan Vout-nya tadi 63 volt dibagi 1 kilo ohm. Jadi sama dengan 63 miliampere. Sekarang kita cari IS. IS rumusnya Vs negatif dikurangi Vout dibagi RS. Tegangan sumbernya itu 15 dikurangi tegangan outputnya 63 dibagi RS-nya 300. Jadi hasilnya negatif 0,16 miliampere. Yang terakhir, kita cari IZ. Nah, IZ yaitu IS dikurangi IL. Tadi IS-nya yaitu negatif 0,16 dikurangi 63. Jadi IS-nya itu negatif 63,16 miliampere. Nah, pada nomor 3, meskipun Z1-nya sudah dirubah, tapi tetap saja tidak terjadi regulasi, dikarenakan IZ-nya masih kurang dari 0. Ini bertanda negatif berarti kurang dari 0. Jadi tetap belum terjadi regulasi. Nah, sekarang kita bahas nomor 4, yaitu hitung data DZ1 dan DZ2 pada nomor 3. Oke, kita tulis informasinya dulu. Diketahui IZ-nya yang tadi di nomor 3 yaitu negatif 63,16 miliampere. Kemudian VZ1-nya sama dengan 10 volt, VZ2-nya sama dengan 53 volt. Oke. Ditanyakan berarti PZ1 dan PZ2. Kita jawab. Nah, untuk rumus PZ sendiri atau daya pada tegangan Z1 yaitu IZ dikali VZ1. Jadi
Untuk pijat 1 yaitu IZ-nya ya negatif 63,16 dikali pijat 1-nya 10. Berarti pijat 1-nya sebesar negatif 631,6 watt. Sekarang kita cari PZ2. Berarti IZ dikali PZ2. Nah, IZ-nya min 63,16 dikali VZ2-nya 53. Jadi hasilnya negatif 3.347 dikurangi maksudnya negatif 3.347,48 watt. Nah, ini dia hasil dari soal-soal dengan informasi tambahan dari contoh soal nomor 2. Ini adalah gambar dan informasi dari contoh soal nomor 2, dan ini soal tambahannya. Nah, jadi seperti ini cara mencarinya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan ini yang terakhir nomor 4. Nah, sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.